rata-rata negara ASEAN dikuasai China dengan dalih kerja sama negara, termasuk Indonesia. Beberapa analis memperkirakan, Indonesia, Malaysia, Vietnam, dan bahkan Filipina akan membentuk front persatuan yang secara aktif menentang klaim China di Laut China Selatan. Menurut Badan Keamanan Laut Indonesia, pada akhir Desember tahun 2019, 63 kapal penangkap ikan China yang dikawal oleh 2 kapal penjaga pantai China memasuki zona ekonomi eksklusif (ZEE) yang diklaim Indonesia di bagian selatan Laut China Selatan. Indonesia memprotes dengan keras, mengirim kapal perang dan jet tempur ke daerah tersebut. Beberapa analis memperkirakan, Indonesia, Malaysia, Vietnam, dan bahkan Filipina akan membentuk front persatuan yang secara aktif menentang klaim China di Laut China Selatan. Memang, beberapa orang melihat masuknya China ke ZEE Indonesia sebagai titik balik dalam hubungan Asia Tenggara China. Namun itu berlebihan, analis Mark J. Valencia memaparkan di East Asia Forum. Pada pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN ke-53 pada Januari, yang paling bisa dihimpun mengenai Laut China Selatan adalah kekhawatiran basi tentang reklamasi tanah, perkembangan terakhir dan insiden serius yang mengikis kepercayaan, meningkatkan ketegangan, dan mungkin merusak stabilitas regional. Ketua ASEAN, Menteri Luar Negeri Vietnam Pham Binh Minh, juga menegaskan kembali pentingnya semua negara untuk menghormati Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS), tetapi ia tidak secara eksplisit menyebut China. Meskipun bahasa ini dapat dianggap sebagai kemajuan dalam berbicara di ASEAN, tapi itu hampir bukan merupakan ekspresi yang kuat dari oposisi bersatu melawan tindakan China, lanjut Mark J. Valencia. Ada alasan bagus mengapa front anti-China di ASEAN tidak mungkin terwujud. Negara-negara ini semua menginginkan kelimpahan ekonomi yang berkelanjutan dari China dan memiliki alasan politik dan militer untuk tidak bermusuhan dengan China. Indonesia tidak ingin kebuntuan ini meningkat. Pada 2016, salah satu kapal angkatan laut Indonesia menembaki kapal penangkap ikan China di daerah yang diklaim sebagai ZEE Indonesia. Kali ini, kapal angkatan laut dan penjaga pantai serta pesawat angkatan udara dikerahkan, tetapi tindakan mereka tertahan dan tidak ada senjata yang dikeluarkan. Menteri Pertahanan Indonesia Prabowo Subianto menekankan, China adalah negara yang bersahabat. Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Panjaitan menyuarakan argumen Prabowo, dengan mengatakan Indonesia dan China seharusnya tidak bertengkar. Perhatian utama keamanan Indonesia adalah stabilitas internal.